tadi kan kita terakhir ngomongin tentang cedera, ya kan, ketika berolahraga atau kita beraktivitas. Itu kalau misalnya cedera gitu, ada penggolongannya nggak sih dok? Mungkin parah, terus sedang, atau ada penggolongan tersendiri kalau bicara soal cedera? Ya, cedera olahraga biasanya dengan ligamen, cedera tendon atau tulang. Ya, kalau cedera patah tulang biasanya ya kita fiksasi, bisa konservatif ataupun operatif. Tendon biasanya kalau ada cedera sampai yang paling parah adalah putus, kita harus operatif ya. Terus yang paling sering cedera olahraga adalah pada cedera di ligamen. Ya, entah itu ligamen di lutut, entah itu ligamen di shoulder, di bahu, atau di hip, dimanapun bisa terjadi. Nah, sedikit sebagai orang awam, saya pengen tahu nih tadi bedanya ligamen, tendon, terus yang disebut sampai putus tuh gimana dok? Putusnya tuh di mananya? Ya, sebenarnya tendon itu adalah jaringan lunak yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Kalau ligamen itu adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Jadi perbedaannya itu. Yang biasanya orang tidak tahu antara tendon atau ligamen. Taunya otot aja gitu. Otot. Ya. Nah kemudian ketika terjadi cedera tadi, untuk treatmentnya, perawatannya tuh gimana prosesnya? Ya, secara garis besar treatmentnya adalah satu operatif dan non operatif. Non operatif itu biasanya kita paling gampang adalah cedera olahraga dengan RICE itu. RICE, ice, kompresi, elevasi. Bisa juga setelah itu, kalau pasien-pasien yang mau return to sport, itu harus dilakukan namanya rehabilitasi medik. Ya, rehabilitasi medik juga banyak jenisnya. Yang salah satunya juga di sini ada hidroterapi. Ya. Kalau operatif yang paling sering kalau misalnya cedera ligamen gitu, kita punya adalah alat namanya cedera ligamen, bisa dengan nama alatnya adalah artroskopi. Artroskopi adalah suatu tindakan bedah minimal invasif yang menggunakan microfiber yang untuk mendiagnostik maupun menerapi cedera-cedera pada di ruang sendi. Gitu. Berarti memang tadi tidak invasif, kecil berarti dok ya? Kecil, irisannya kecil sekali. Terus dari proses operasi tadi sampai misalnya bisa bergerak atau beraktivitas lagi butuh berapa lama dok? Tergantung keparahan dari jenis lukanya sama keparahan dari cederanya itu. Biasanya kalau yang paling sering kita pernah mendengar mungkin ACL ya, ACL anterior cruciate ligament cedera pada lutut, itu biasanya return to sport biasanya antara 6 sampai 9 bulan. Untuk berprestasi kembali mungkin sekitar 9 sampai 1 tahun. I see. Berarti setelah itu selesai tindakan operasi tetap ada terapinya juga ya dok ya? Untuk bisa kembali berjalan gitu ya? Harus dengan ada pendampingan dari sport rehabilitasi medik ya. Gitu. Dan semuanya terjadi di ruangan ini untuk penanganannya? Kalau operatif kita lakukan di ruangan ini dengan artroskopi ya, tapi untuk tindakan rehab medik ya harus di tempat yang di khusus rehabilitasi sport. Nah selanjutnya, taunya kita cedera dan sampai memang harus dilakukan tindakan operasi seperti apa? Kadang-kadang mungkin kita ketika cedera mungkin kita taunya kesleo atau mungkin kecetit gitu ya kalau orang Jawa bilang, terus entah diurut lah dikasih koyo atau apa gitu. Itu kan kita nggak pernah tahu dalamnya gimana dok. Kita taunya gimana? Bisa nggak sih kita ngeliat ini ternyata cedera parah gitu? Atau harus periksa aja? Sebenarnya kalau sebagai dokter kita harus tahu bahwa satu adalah mekanisme traumanya. Mekanisme trauma itu apakah dia langsung atau tidak langsung ya, ataukah dengan memang cedera yang sangat parah gitu ya. Nah, selanjutnya dokter akan mendiagnosis dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik khusus untuk bagian ortopedi adalah kita melihat adalah inspeksi. Inspeksi itu melihat, meraba, dan melakukan pemeriksaan gerakan. Gerakan itu bisa dengan gerakan khusus tertentu, pemeriksaan tertentu yang bisa mendiagnosis cedera itu. Gampangnya sebenarnya, kalau misalnya orang cedera olahraga, biasanya orang awam berkata ada kesleo atau kecetit gitu ya. Ya kalau bahasa orang medis adalah strain atau sprain. Strain itu gampangnya adalah pada tendon
atau otot. Itu cederanya. Sprain itu pada ligamen. Nah, klinis atau yang kita lihat penampakannya adalah satu bengkak biasanya. Yang kedua ada deformitas. Deformitas itu ada kelainan gerak. Nyeri tentu saja. Biasanya seperti itu. Itu ada kemungkinan kita harus berpikir ke arah ada cedera, entah itu pada tulang, sendi, maupun ligamen, maupun tendon. Dan sebaiknya memang harus langsung diperiksakan ya dok ya? Baiknya ya, pemeriksaan itu penting sekali untuk menegakkan diagnosis. Diurut, dipijat sendiri tidak disarankan? Sebenarnya diurut kalau secara teoritis tidak boleh pada cedera olahraga langsung diurut. Ada baiknya bahwa dia diistirahatkan, didiagnosis. Rest itu penting sekali, rest, ice, kompresi, elevasi itu penting sekali. Dan mungkin yang harus ditekankan, kita juga harus tahu batas kita ya dok ya. Kalau saya udah mulai kerasa gimana, kayak jangan dibablasin gitu, takutnya lebih parah. Ya, lebih baik periksa itu lebih baik. Selanjutnya saya pengen kepo sama alat-alatnya nih dok. Ini ada monitor dan ini mungkin bisa dijelaskan sedikit ini apa? Ya, ini adalah alat artroskopi. Artroskopi itu adalah suatu alat bedah minimal invasif. Jadi minimal invasif itu irisannya kecil. Keuntungannya adalah kita irisannya kecil, tentu saja kalau irisan kecil sakitnya lebih sedikit ya, terus juga recovery-nya lebih cepat, biasanya seperti itu. Jadi alat ini untuk mendiagnosis macam-macam di dalam sendi, misalnya cedera ligamen, terus ada korpal atau cedera sendi. Sekalipun ini akan menerapi dari rekonstruksi, misalnya ada cedera ligamen. Ini semua alatnya di sini gitu dok ya. Terus selanjutnya nih, saya mumpung ada di sini banyak alat-alat yang buat saya asing tapi familiar juga. Di belakang dokter tuh ada beberapa yang mungkin kayak mirip mirip apa namanya screwdriver. Mungkin salah satu boleh dijelaskan dok itu apa gitu misalnya? Ya ini adalah alat-alat yang minimal invasif ya, minimal invasif untuk mendiagnosis sekalipun menerapi ya apa kelainan yang diperlukan gitu ya. Ya ini ada mata bor, tapi memang ya mata bor khusus ya. Terus ada ya screwdriver ya, ada ya wire. Terus ini untuk tendon stripper itu untuk mengambil ligamen atau tendon lain untuk dipindah rekonstruksi. Nah kalau di sini kan berarti sudah penanganan nih dok. Kita balik lagi sebagai orang awam kan kita nggak tahu apa yang terjadi kan ya. Ada nggak sih prosedurnya untuk kita bisa tahu, oh ternyata ada kelainan nih, atau ini ternyata ada yang salah gitu, tuh ada nggak? Gimana? Untuk mengetahui pasti diagnosis dari kelainan pada suatu cedera olahraga, memang selain pemeriksaan fisik, ya kita perlu investigasi lebih lanjut. Salah satunya dengan X-ray, ya, terus dengan CT scan, dan tentu saja untuk kelainan pada soft tissue, pada jaringan lunak kita butuh namanya MRI. Dan itu diagnosis pasti kemungkinan ditekankan dari MRI itu kalau untuk soft tissue. Semuanya harus sesuai prosedur itu ya, jadi harus tahu detailnya seperti apa ya. Ya harus diinvestigasi lebih lanjut. Berarti setelah dari sini kan setelah selesai proses penanganan kemudian terapi ya dok ya? Iya. Kita ngobrol-ngobrol soal terapi tapi pindah tempat boleh nggak dok? Iya silakan. Oke, mari. Baik. Oke, dok, kalau sekarang ini kita di ruangan apa nih, dok? Ini ruangan rehabilitasi medis yang memang untuk cedera-cedera olahraga bisa ditangani di sini. Oke. Nah, di belakang ini apa nih, dok ya? Ya misalnya ada step tangga gitu. Ya, ini kan ketika cedera olahraga kita harus berpikir untuk return to sport. Salah satu step untuk sampai kita bisa kembali ke olahraga dalam untuk belajar berjalan, belajar untuk naik turun tangga. Oh, berarti memang step by step gitu ya. Kalau laki-laki perempuan sama aja dok? Maksudnya adakah bedanya gitu misalnya? Tidak ada bedanya, tergantung cederanya, kapan kita untuk kembali untuk berjalan, untuk naik turun tangga. Ini juga area termasuk untuk berlatih keseimbangan, untuk berlatih berjalan, ya. Ketika cedera olahraga juga kita harus berpikir untuk pasien itu untuk kembali berolahraga kembali.
Tapi bisa kalau cedera gitu 100% kembali lagi itu bisa nggak, Dok? Atau Bisa tergantung cedera keparahan dari cedera olahraganya. Oke. Berarti itu ini semua terus nanti lari akhirnya. Iya, itu kan treadmill untuk berlatih berjalan dan berlari ya. Oke. Kalau ini, Dok? Baik. Ya ini kan Ini untuk juga buat berjalan kita jalan, harus ada sebelum bisa berjalan dengan proper, ya harus berlatih untuk berjalan. Lewat sini, Dok, berarti Pak pegangan gitu ya? Iya, gini. Oke. Ya. Oh, ini sama juga kayak tadi treadmill ya, Dok ya? Ya. Ini sepeda statis.